Baik, terkait tadi disebutnya biakala atau biakala karena memang Banten ini kan sesungguhnya diajarkan oleh Empu Kuturan. Ya, dan Maranatha yang dari Jawa sesungguhnya datang ke Bali gitu, memilih metode dan Marakata ini ke Bali memilih metode pembinaan dengan mengajarkan bebanten. Nah, jadi turunnya Sanghyang Kalatiga itu 3 hari menjelang Galungan kan turun Sanghyang Kalatiga. Makanya ada kalo itu 3 kali kalo jayo. Nah, setelah kita berhasil memagari diri selama 3 hari ini agar pengaruh kalo jayo ini tidak mengganggu kita lagi, kita terpengaruh oleh hal tersebut, maka menghaturkan Banten biakalo. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sahabat Baskara, kita bertemu lagi di program rutin Baskara Podcast bersama Badan Penyiaran Hindu Pusat, Pewarta Dharma Penyejuk Jiwa. Masih di pembahasan tentang bebantenan. Di episode terdahulu kita sudah pernah membahas tentang hakikat Banten, lalu Pejati, lalu hari ini kita masih akan membahas tentang bebantenan dan narasumbernya tentu saja masih sama, praktisi dan akademisi kita yang luar biasa, Om Swastiastu, Ibu Oke. Saya sampaikan lagi, beliau adalah dosen Sah Dharma Nusantara dan praktisi Banten, Ibu Ana Agung Oke Puspa, ya Bu, ya Ibu Oke. Baik, sahabat Baskara, hari ini Banten yang akan kita bahas itu adalah Banten biakala. Ini adalah salah satu Banten dasar juga ya Bu, yang biasa dihadirkan di setiap upacara keagamaan ya Bu ya. Nah, apa sih sebutannya sebenarnya Bu, biakala apa biakala? Ya, baik. Sahabat Baskara dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi, cuma semoga tidak bosan ya. Enggak Bu, saya enggak bosan. Saya mau nanya-nanya lebih banyak lagi Bu. Terima kasih gitu ya. Baik, terkait tadi disebutnya biakala atau biakala karena memang Banten ini kan sesungguhnya diajarkan oleh Empu Kuturan. Ya. Dan Maranatha yang dari Jawa sesungguhnya datang ke Bali gitu, memilih metode dan Marakata ini ke Bali memilih metode pembinaan dengan mengajarkan bebanten. Makanya sesungguhnya lontar-lontar itu tidak ada yang ditulis di Bali, tulisnya di Jawa. Oh begitu. Ya. Sebagaimana kita pahami masyarakat Hindu yang ada di Bali, sehingga itu kan adalah yang masyarakat Hindu di Jawa itu yang memilih untuk bertahan di Hindu itu datang ke Bali. Dan kan saat itu tuh memang sudah ada Baliaga gitu kan, ya sekedar cerita gitu kan, itu kan orang-orang Baliaga itu eksistensinya kalau kawin dengan ini nanti orang tuanya didenda, masih ada gitu loh. Ya itu cerita lain lah ya Bu ya. Benar gitu. Nah, artinya Banten ini adalah suatu metode pembelajaran yang dirancang oleh Raden Marakata, kemudian di Bali dikenal dengan istilah Empu Kuturan. Jadi beliau mendidik, mungkin waktu itu masyarakat kita tidak begitu paham dengan tulisan, makanya seperti dengan kita dahulu ya dengan praktek-praktek. Jadi agama itu adalah menjadi budaya dalam kehidupan masyarakat Hindu segitu. Jadi budayanya apa gitu. Misalnya kalau kayak dulu kan kita nggak tahu, mungkin sahabat Baskara juga itu juga pasti sering melihat begitu pedano habis mempuja yang penyucian dengan bekalo prasita dan mengalo. Di mana pertama gitu? Ke Suryo gitu ya. Masih di Suryo ya. Nah, ternyata itu sudah dijelaskan di dalam
Rigveda tuh Mandala 1 mantra 5, karena Dewa Surya itu merupakan sumber kehidupan. Jadi kepada beliau dulu dimohonkan untuk ngurep atau menghidupkan sarana yang akan digunakan dalam sehari. Jadi ya, terkait dengan hal tersebut, karena dibinanya adalah masyarakat Bali, di Bali itu kalau ada dalam suku kata terakhir itu dibacanya Oh, makanya biakala. Makanya kan tadi saya katakan panggil aja siapa Bu Oka gitu ya, iya kan? Tulisan sesungguhnya kan Bu Oka. Oh iya. Ya. Bu biakala itu disebut biakaon itu juga sama? Iya, biakalo. Kalau bio artinya memberikan persembahan bio, atau ada yang menyebut bio itu bahaya, atau bio itu adalah persembahan. Kalau itu adalah waktu. Persembahan yang diberikan kepada kekuatan waktu tersebut agar kita sama-sama tersomyokan. Tersomyokan itu maksudnya? Kita merasa damai, aman, nyaman. Oh, gitu. Somya itu damai ya? Ya, kita tidak ada rasa saling bermusuhan. Karena waktu itu kan memang kita ada dalam hukum merta. Ya, waktu itu pasti akan berputar terus-menerus. Mungkin ada masanya seperti ada masanya ini. Nah, itulah kemudian kita melakukan pemujaan, memohon agar kita mampu menyesuaikan diri dengan keadaan tersebut. Gitu. Nah, kadang ada jebot biokaonan gitu, yang agar persembahan yang dilakukan tersebut memohon agar kekotoran, kaon itu kan artinya jelek. Oh, kaon itu artinya ya, biokaon, persembahan agar kekuatan yang tidak baik itu dijauhkan dari kita. Dinetralkan Dinetralisir. Sehingga kita menjadi mempunyai timbul keselarasan. Jadi seperti itu. Jadi biokaon kecuali pemiak kalau berbeda. Nanti kita bahas hal tersebut. Iya. Gitu. Buat Banten Biakala ini dipersembahkannya berarti di upacara apa saja, Bu? Banten Biakala ini secara mandiri, Banten Biakala ini dipersembahkan sehari menjelang Galungan. Oh, secara mandiri maksudnya? Maksudnya kan biasanya Banten Biakala ini selalu diikuti Prayasita. Oh, ini jarang Banten Biakala saja. Berdiri sendiri gitu. Iya. Biakala, Durmengala, Prayasita. Kalau dilihat dari sarana yang digunakan, biasanya biakalo itu kan merah, kemudian sampiannya merah nanti andong, kemudian penyenangnya andong, itu adalah Brahma. Itu sebabnya dia pakai merah semua ya. Kemudian kalau Durmengala itu hijau, Wisnu. Kemudian kalau yang kuning atau putihnya itu adalah Prayasita. Nanti kita bahas secara sendiri kalau memang dibutuhkan. Jadi itu ada kelapa gadingnya Siwa. Jadi Brahma, Wisnu, Siwa. Dalam kapasitas beliau memberikan penyucian. Oh, jadi memang dia satu paket itu adalah fungsinya. Tapi ada masanya dia berdiri sendiri ya Banten Biakala itu ya. Kalau Durmengala ini jarang berdiri sendiri. Kalau Biakala ini berdiri sendiri yaitu pada penampahan Galungan. Hanya di situ? Iya. Oh, kenapa? Karena kan istilahnya Galungan itu kan simbol kemenangan Dharma melawan Adharma. Kapan kita bisa menundukkan hati kita? Nah, jadi turunnya Sangyang Kalatiga itu 3 hari menjelang Galungan kan turun Sangyang Kalatiga. Makanya ada kalo itu 3 kali. Kalo, jayo. Nah, setelah kita berhasil memagari diri selama 3 hari ini agar pengaruh Kala Jaya ini tidak mengganggu kita lagi, kita terpengaruh oleh hal tersebut, maka menghaturkan Banten Biakala. Gitu. Khusus pada hari itu saja. Khusus hari itu aja dia sendiri ya, tidak sama Prayasita, tidak sama Durmengala ya. Dia sehari sebelum Galungan. Berarti yang sang 3 buta Galungan itu untuk menetralisir hal tersebut. Oh iya. Menarik ini, ternyata Biakala itu kalau Prayasita itu bisa berdiri sendiri juga enggak? Bisa berdiri sendiri. Oh, bisa. Durmengala aja biasanya jarang yang. Oh iya. Apa aja sih Bu isinya Banten Biakala itu, Bu?
Banten Biakalo itu ada di sini ada yang disebut dengan penek hamo ya. Pada intinya itu alasnya itu adalah berupa ayakan atau sidi. Karena ada kotak-kotaknya. Oh yang bentuk kayak keranjang gitu tapi ya. Ada bolong-bolongnya. Iya. Khusus ada bolong-bolongnya. Itu agar kita dapat memilah antara yang baik dan kurang baik. Ada kotak-kotak berupa segi 4 itu juga merupakan simbol dari Brahma Bagga. Bahkan alasnya itu punya makna ternyata ya. Mempunyai makna gitu. Ada sebuah sebuah mitologi ya yang pernah ibu baca dulu gitu. Bahwa Sang Hyang Agni itu bertanya kepada Dewa Brahma. Dewa Brahma, kenapa sih saya bertugas untuk menghancurkan, membersihkan, kok saya sih yang harus melahap yang kotor yang kotor, kemudian entah kekotoran apa, kemudian dan sebagainya, kenapa saya gitu. Ternyata itu merupakan media pendidikan bahwa karena ketika ibu kamu hamil, dia sangat marah pada seorang raksasa. Raksasa tersebut ibu kamu tuh selalu berpikir saya harus bunuh raksasa itu, saya harus bunuh raksasa itu. Kenapa? Ya, karena asramanya selalu diganggu. Kemarahannya yang memuncak itu, maka lahirlah Dewa Agni dengan kekuatan yang memang membersihkan segala pengganggu gitu. Makanya itu disimbolkan di Biakala itu warnanya merah semua ya isiannya. Dan selalu menggunakan api biasanya. Malah kalau kalau ada itu menggunakan api takep. Ya, kalau tidak biasanya digunakan dupa lah sebagai ini. Gitu ya, karena itu. Kemudian kalau yang lebih spesifik lagi pada orang-orang tertentu itu ada yang nama tutup nasi itu kekep namanya. Ada juga danyuh dari daun kelapa yang kering ya. Digini dioboh-obohin begini gitu agar karena hanya Dewa Brahma, Dewa Agni yang dapat membersihkan segala kekotoran pada orang. Jadi digini-gini biar bersih. Itu menjadi simbolik. Benar-benar ya makna filosofis di balik semua yang kita persembahkan, yang kita atur itu luar biasa loh ini. Nah, Biakala itu Bu, isinya diisi dengan rake-rake juga gitu. Biasa. Yang paling inti kan udah CD-nya. Terus di atasnya itu nanti akan diisi dengan kulit peras. Oh, ada kulit perasnya juga. Ya. Kulit perasnya ini hanya Banten Biakalo menggunakan daun pandan berduri. Pandan berduri. Ya, namanya pandan wong. Pandan wong. Oh, ya. Saya tanya pandan medui. Berduri karena dia berduri kan. Pandan harum enggak berduri. Ya, kalau pandan wong itu artinya kalau kita lihat di dalam Sunarigamo itu bahwa dengan menyuntingkan daun, dengan memakai daun pandan itu Dewa Kala pun tidak akan melahap kita. Makanya kalau ada orang misalnya dia jalan di tengah hari, dulu kan gampang ya nyarinya. Nah, ke tengah tepat istilahnya. Itu biasanya ngambil muncul ujungnya satu disumpangin sini agar tidak diganggu oleh Dewa Kala, tidak diganggu oleh sang gitu. Kalau sampai hari ini ya, kalau di kampungnya Ibu di Bali itu setiap sasih kepitu bulan Januari tilem kepitu ada namanya orang usaba goreng gitu. Udah itu membuat tumpeng. Tumpeng itu ditumbuk sebelum dijadikan persembahan, ditimbang dulu. Kalau tumpengnya itu tidak ada yang bolong, didenda. Kalau tumpengnya itu ada ini gitu. Jadi untuk membuat tumpeng tersebut dari nyuci berasnya mereka sudah memakai daun pandan itu. Agar apa yang dikerja unik memang itu artinya memang ternyata di dalam lontar Sunarigamo itu dijelaskan dengan memakai kembang ya ditusukkan gitu di rambutnya, maka Dewa Kala pun sang waktu tradisi tidak mengganggu. Tradisi yang unik dan punya makna. Iya.
Makanya ternyata tradisi-tradisi yang ada di Bali itu merupakan sesungguhnya pengejawantahan ajaran Weda. Jadi walaupun tidak membaca kitab suci Weda, tetapi mereka sudah menerapkan apa sesungguhnya yang tersurat dan tersirat. Balik lagi Bu, Banten itu persembahan bisu. Benar, bahasa bisunya jadi bahasa bisu dari yang menyembah dan kepada yang disembah ya Bu. Bu tadi ada kulit peras. Saya ingat waktu kita sempat bahas Banten Pejati di episode sebelumnya. Harus 5. Ini juga 5. Sama. Pancadewata ya. Kemudian di atasnya itu diisi penak hamong penak yang terbuat dari nasi merah. Semuanya merah ya kalau biakala itu ininya merah ya. Kemudian di situ disisipi ditusukkan itu bawang, jahe dan terasi. Nah, apa maknanya itu? Bumbu dapur masuk ke Banten ya kan? Ya, itulah simbol dari segara gunung itu ciptaan dari Ida Sang Hyang Widi dalam manifestasinya sebagai Dewa Brahma. Gitu. Oh. Kenapa jahe, bawang merah, terasi? Terasi bang kalau ada, yang merah itu. Bukannya terasi emang merah Bu? Ada yang hitam. Ada yang hitam. Namanya memang terasi bang. Terus di sana juga ada disebut dengan nasi metajuh metimpuh. Berbentuk segitiga dan segi 4. Itu merupakan simbol dari lingga yoni, pradana dan purusa. Kalau nasi yang segi 4 itu namanya nasi tahkilan, itu simbol purusa. Kalau yang berbentuk segitiga, kalau orang Bali itu kan bikin, kalau di Jawa kan kue-kuenya bundar gitu ya. Kalau di Bali kan segitiga. Itu disebut kue lapis itu kue lupis ya, lapis namanya kalau di Bali. Lupis ya kalau di Bali ya. Nah, itu merupakan simbol pradana. Jadi itu simbol ya, makanya di Banten Biakalo itu boleh dibilang secara spesifik merupakan simbol dari sarananya itu Dewa Brahma dan sebagai dalam kapasitas beliau sebagai sang pencipta. Itu yang nasi metajuh metimpuh. Nasi metajuh itu yang bentuknya segitiga. Segi 4 metajuh segi 4 ya. Ya benar kayak nasi takilan. Metajuh segitiga. Metajuh segi 3. Segi metimpuh segitiga, metajuh segi 4 benar, ya. Itu di dalamnya. Terus ada apa lagi Bu di ininya? Kemudian di situ ada yang disebut dengan isuh-isuh. Isuh-isuh. Ya. Isuh-isuh bukan itu. Bukan isu-isu loh. Isuh-isuh. Isuh-isuh. Isuh-isuh itu ada beras, ada sebuah ceper gitu ya, jahit yang segi 4. Iya. Kemudian ada telur. Kemudian ada base tulak. Base itu ada yang ujungnya menghadap ke atas satu, ke bawah satu, kemudian pengikatnya satu. Oh, itu yang biasanya dioles-oles telur dipotong itu ya. Dulu, baru dioles-oles kalau kita keliling itu ya. Ya, benar. Oh, iya. Kemudian ada juga lidi. Ya, lidi dari janur ya. Itu 3 buah. Kemudian lidi telung kateh istilahnya. Ya. Kemudian ada sabet. Itu serabut kelapa itu yang dijepit. Kemudian ada lagi kayu tula, kayu selisih, padang lepas. Tula artinya kembali. Selisih itu tidak mengganggu, ya udah nyelisih ya gitu, jalan aja. Gitu. Setelah dipersembahkan sesaji tersebut. Kemudian padang lepas melepaskan kita untuk dapat menjalani hari-hari dengan lebih baik. Wah, ini benar-benar loh sahabat Baskara, filosofi detail setiap isian Banten Biakala ini punya makna yang luar biasa. Jadi nandingnya juga harus benar-benar spesifik ya. Iya, ada bahan-bahan tertentu. Ada bahan-bahan tertentu yang memang harus dimasukkan ke dalam rangkaian Banten Biakala itu. Terus dia semuanya berwarna merah. Iya. Kemudian ada juga namanya peras tulung sayut. Itu merah juga? Ya. Peras itu artinya preside, tulung memperoleh pertolongan, sayut artinya melindungi agar setelah melakukan upacara tersebut
kita berhasil memperoleh pertolongan dan perlindungan dari Sang Maha Kuasa. Ya, itu di sini juga dalam sebuah Banten Biakalo itu juga nanti diisi sebuah pesucian, sebuah penyeneng. Oh, ada pesuciannya ada. juga. Pesuciannya sama dengan yang di Pejati, Bu. Iya, untuk membersihkan stula dan sarira dan suksema. Iya. Ada canang pesucian juga ya. Tapi penyenangnya terbuat dari daun andong. Karena warnanya merah ya. Iya, sampiannya juga dari daun andong. Semuanya. Daun andong ini juga digunakan oleh umat Hindu yang dari Sunda loh. Oh iya. Ada kan? Iya benar, dibuat begitu kayak seni banget kayak ini ya. Dalam persembahannya dibuat apa namanya itu? Pokoknya kalau di Bali itu ada kayak yang disebut caratan gitu ya. Iya, ditata dia jadi kayak wadah gitu kan. Nanti di atasnya diisi. Saya ingat sempat sih di salah satu di Pura Angkasa Amarta Dharma Jati waktu itu kami buat itu Banten persembahan dalam versi Sunda ya. Pakai daun andong gitu kelilingnya, terus di atasnya si kue-kue yang segi 4, segi 3, yang panjang, yang bulat, ada kayak gitu sih. Oh iya benar, di Bali juga ternyata daun andong ini diwujudkan dalam Banten Biakala ya. Nah terus Banten Biakala ini Bu, kapan sih kita selain di upacara-upacara apa ya? Dia memang apa ya? Di upacara apa saja yang kita pakai Banten Biakala? Kalau orang Mecaru pasti pakai Parasita Durmangala Biakala. Terus kemudian kalau misalnya Biakala itu kalau misalnya ada misalnya pembangunan baru, ngulapin Parasita Durmangala Biakala. Itu biasanya rangkaian. Jadi maknanya itu agar memperoleh keselamatan yang dianugerahkan oleh Sang Yang dari itu Brahma, Wisnu, Siwa dalam manifestasi beliau seperti itu. Iya, diarahkan kalau kita pakai Biakala kan kita keliling nih. Ya. Arahnya ke kalau ngayap itu biasanya ke belakang. Kalau ngayap ke belakang. Ya. Kalau pas kita membersihkan ke bawah ya, ke bawah berarti dia. Kalau Biakala ke bawah terus karena tepatnya di Bur, Durmangala di bawah, nanti ke Prasita ke Suah Siwa. Ke atas ya. Berarti memang udah ada batasnya step, ada stepnya masing-masing. Pembagian wilayah. Karena kan pembagian wilayah benar. Kalau dibilang mana yang lebih utama, semuanya pasti utama. Semuanya utama karena membuat ininya harmonisasi. Iya betul Bu. Wah, Banten Biakala ini Ibu tadi kan saya mau tanya tadi pandan berduri itu loh. Kalau nggak ada kan susah Bu, pandan berduri boleh nggak diganti sama tanaman berduri yang lain misalnya. Tapi segala sesuatu itu kalau dibutuhkan pasti ada. Pasti ada ya. Benar. Kalau coba di pura ya, kalau jangankan di pura. Ibu di rumah itu punya khusus pot untuk pandan berduri ada. Di Rawamangun juga kalau di pura pasti ada. Coba nanti ke Halim biasanya karena itu merupakan sarana. Kadang kan ibu juga punya pikiran mungkin karena kita ada wejangan agar kita membangun lingkungan yang asri sehingga dalam keseharian itu kita menggunakan bunga. Coba kalau orang tidak butuh bunga, tidak sebegitu penting menggunakan bunga. Benar, ya. Sedangkan bunga itu kayak misalnya ada seorang peneliti dari Jepang tuh, kalau nggak salah, ada tuh di YouTube kemarin ibu baca, bahwa segenggam bunga yang diletakkan di suatu tempat akan menghasilkan satu energi nano yang positif. Satu energi nano yang positif itu menyemiokan 15 meter sekelilingnya. Wah. Gitu. Dan ini sudah sebuah hasil penelitian. Gitu. Makanya itu mungkin tempat-tempat yang makanya kalau kita lihat ya mungkin di kuburan itu juga banyak bunga tuh biar energi nano positif biar membuat yang tinggal di sana itu menjadi nyaman. Iya. Mungkin kalau penetralisir energi negatif juga ya. Kalau misalnya di rumah di Bali di Merajan itu pasti ada bunga. Ya termasuk ibu di rumah
menyempatkan sedikit menyediakan gitu. Jadi jangan bilang rumah saya rumah Kartini Bu, bisa di depan juga kalau mau. Jadi maksudnya nih kan nggak ada alasan, misalnya nggak punya nih bahannya nggak usah lah bikin gitu, nggak ada alasan seperti itulah ya Bu. Namanya kita mau memberikan persembahan, kita memberikan berusaha untuk pasti kita usahakan untuk mengadakannya dan memang kita berikan yang terbaik ya Bu ya. Nah Banten Biakala ini Bu kalau boleh saya bilang berarti dia memang untuk memohon kekuatan kepada sang waktu ya. Ya dalam hal ini Agni, sang pencipta Dewa Agni. Dalam berwujudan sebagai Dewa Agni ya, agar terhindar dari hal-hal buruk ya Bu dan membahayakan. Nah sahabat Baskara, Banten Biakala ini memang menjadi salah satu jenis Banten persembahan yang seringkali hadir dalam setiap upacara-upacara keagamaan di pura, di rumah masing-masing, mungkin dalam kegiatan-kegiatan upacara-upacara tertentu. Tapi tidak misalnya kita sembahyang hari-hari gitu kan, enggak lah ya. Memang dia hadirnya di upacara-upacara tertentu yang memang ditujukan untuk meminimalisir atau menetralisir bahaya ya. Kekuatan yang kurang negatif, bagus kekuatan negatif sehingga menjadi lebih netral di sekitar kita. Nah, Biakala bisa berdiri sendiri tadi pada saat penampahan galungan. Ya, dan setiap komponennya itu punya makna. Setiap komponen di dalam Banten Biakala mungkin nanti suatu hari sahabat Baskara kalau pas lagi di pura atau lagi nih coba deh cari tahu. Banten Biakala yang mana sih? Oh, ternyata ini ayakannya maknanya begini ya, penyaringan dari hal-hal buruk, hal-hal baik gitu. Jadi menjadi lebih supaya bisa membedakan baik dan buruk kurang lebih ya begitu ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih sekali. Ini kita berbicara tentang Banten Biakala. Mudah-mudahan nanti satu hari kita bisa hadirkan ya Bu, biar kita bisa langsung tunjukkan ini apa, ini apanya. Tapi memang di dalamnya itu ternyata pakai hasil bumi juga ya. Buah-buah, kue juga ya Bu. Dalam sebuah Banten pasti ada buahnya, ya utamanya ini pisang. Kemudian ada kue. Itu yang mau saya tanya Bu dari kemarin sebenarnya. Kenapa setiap Banten itu harus ada pisang? Kalau dalam filsafatnya itu pisang itu kan simbol tumbuhan yang pantang menyerah. Coba kalau ada pohon pisang kita tebang gitu, tumbuh lagi. Dia tidak akan menyerah sebelum dia menghasilkan buah. Kecuali kalau sudah keluar pusuh ya, calon buahnya itu baru batangnya itu dia tidak bertumbuh lagi. Jadi dia merupakan simbol pohon yang sangat berjuang, yang sangat gigih berjuang untuk memperoleh hasil agar menghasilkan buah. Terjawab sudah saya punya pohon pisang depan rumah sudah ditebang kok tumbuh lagi, ini kok gak mati-mati ya dia. Ternyata emang karena saya tebangnya dia belum berbuah. Selain itu pohon pisang itu juga merupakan simbol dia sifatnya membangun dirinya gitu. Jadi dia berkelompok itu banyak. Jadi dia akan merupakan simbol keuletan dan persatuan. Oh ya ampun. Dalam bahasa Bali itu disebut jangan lupa pakai pisang loh kalau bikin Banten. Disebut biu itu simbol rahayuan. Jadi rahayu, jadi dasar semua Banten kalau dah ada rakonya itu pasti pisang yang pertama. Pisang itu rasanya manis dan kadang-kadang orang itu kalau teliti akan diisi lagi tebu. Pisang tebu itu kan sarinya manis. Kalau di dalam Rigveda itu ada dijelaskan begini, semoga perjalananmu manis, manis pula perjalananmu pulang. Jadi semoga kita menjalani kehidupan yang manis dan manis terus. Indah sekali. Indah sekali. Semoga kita juga obrolan kita di hari ini, podcast kita hari ini semoga menjadi manis. Diterima dengan manis oleh sahabat Baskara di rumah, diterima dengan manis oleh semua pemirsa dan
disampaikan oleh ibu yang manis. Disampaikan dengan sangat manis oleh ibu kita yang manis pada hari ini, sahabat Baskara. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran yang baik untuk kita semua, bahwa persembahan-persembahan yang kita berikan itu selalu punya makna. Jadi bukan sekedar ini apa sih dibikin ya, nggak sekedar, bukan begitu ya. Jadi nggak asal-asalan kita mendapatkan warisan karya, warisan budaya adat dan budaya agama yang sangat tinggi, punya nilai spiritual yang luar biasa, punya filosofi yang luar biasa. Mari sama-sama kita lestarikan, kita jalankan, dan kita pahami maknanya juga. Jadi jangan sekedar menjalankan saja, tapi kita pahami juga maknanya agar kita lebih tulus, lebih ikhlas, lebih senang, jadi lebih greget lebih ikhlas kita mempersembahkan, lebih tulus. Dan hari ini kita baru bahas Biakala. Mudah-mudahan di episode lain kita akan bahas Banten-Banten yang lainnya. Ibu jangan bosan-bosan ya Bu, diundang sama BPH. Besok-besok kita undang lagi loh Bu. Baik, kita tutup hari ini ya. Baik. Ibu, obrolannya kita luar biasa. Nanti kita hadirkan lagi di kesempatan-kesempatan yang lain, sahabat Baskara. Terima kasih sudah membersamai kami di program Baskara Podcast. Nantikan episode yang lainnya yang lebih menarik lagi, tentunya membahas yang lebih detail lagi tentang Bebantenan. Kami tutup bersama Ibu dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.